Sebuah sepatu sangat kotor. Bersiap untuk menyeberang jalan. Tapi Anda harus melihat dengan jelas. Kaki yang lain bengkok. Ini adalah hantu dari seorang idol trainee. Kedua matanya memerah. Seperti melihat mangsa berikutnya. Seonmi berbalik kepalanya. Menemukan bahwa hantu sedang menatapnya. Tapi berbalik dan berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat hantu itu tundukkan kepalanya. Mengambil brosur di tanah. Sebenarnya, pemilik perusahaan real estate hanyalah kedok untuk Seonmi. Identitasnya adalah Dewi Reinkarnasi. Karena sejak kecil dia sudah melihat hantu dan roh. Seonmi terbiasa melihat mereka. Tapi karena itu, keluarga dan teman-teman menjauh darinya. Sesuatu hari, Seonmi pergi ke rumah pamannya. Dia ingin datang dan membakar dupa untuk neneknya yang sudah meninggal. Tapi pamannya kandung memarahinya. Paman Seonmi kesal mengajarinya. Lain kali transfer saja uangnya langsung ke dia. Dua suami istri mereka hendak menutup pintu. Seonmi membuka kantong itu. Dalamnya adalah jagung meletus yang neneknya paling suka saat hidup. Anda harus mengambil cuti kerja untuk membelinya. Hal-hal ini kamu gak usah khawatir. Dia tahu Seonmi belum pergi jauh. Segera menyuruh istrinya taburi garam untuk membersihkan hantu di halamannya. Ternyata, kerabatnya semua yang harus disalahkan. Masalah kematian dini orang tuanya ke kepalanya. Seonmi dengan kecewa berlangkah turun tangga. Bersembunyi di sudut tidak jauh untuk meminta maaf kepada nenek. Ulang tahun kematian nenek tahun ini, dia tidak hadir. Tapi belum keluar tempat itu. Sepupunya memanggilnya kembali. Mereka ke sebuah warung kopi. Sepupunya mengatakan, suaminya punya hutang kartu kredit. Bahkan susu untuk ibu hamil pun tak bisa beli. Seonmi segera setuju untuk sepupunya meminjam uang. Saat membayar, sepupunya merasa sangat canggung. Masalah uang, terima kasih kakak. Kali ini aku pasti akan membayar. Hanya melahirkan anak dengan aman, tidak apa-apa. Seorang sepupu baru naik mobil. Seonmi sudah melihat hantu di kursi belakang. Ternyata adik iparnya baru saja minum alkohol. Jadi hantu sudah menemukan. Sebenarnya, mereka belum pergi jauh. Adik iparnya sudah melewati lampu merah. Sebuah mobil dari jalan itu bergegas. Tapi tiba-tiba, mobil itu berputar di tempat. Iblis di belakang juga bergoyang. Mungkin sihir yang dia berlatih. Tidak dapat menemukan Oh Gong menggunakan mantra di sekitar. Saat ini Seonmi juga datang. Dia dengan buru-buru ketuk pintu dan menyuruh sepupunya turun mobil. Tapi adik iparnya bilang, dia adalah komet. Jangan mendengarnya. Tidak ada cara lain. Seonmi harus menyebarkan kacang merah untuk mengusir roh jahat melalui kaca. Adik iparnya bermaksud untuk mengemudi pergi. Tapi dicegah oleh Seonmi. Adik iparnya berpikir dia nerotik. Tapi salah menginjak pedal gas untuk pedal rem. Membuat gesekan roda dengan permukaan jalan menjadi asap. Mobil hanya bergerak di tempat. Tidak jauh dari itu. Oh Gong dengan lembut melambaikan tangannya. Roda segera meledak. Adik iparnya keluar dari mobil dan hendak memukul dengannya. Segera diambil oleh Oh Gong dengan satu tangan. Bahkan iblis itu ingin melarikan diri juga tidak bisa lolos dari tangan Oh Gong. Sedangkan sepupunya segera turun mobil dan klaim kompensasi Seonmi. Seonmi akhirnya menunjukkan kekecewaannya. Lebih 20 tahun yang melewat, dia selalu sendirian. Apapun yang terjadi, bersabarlah. Sekarang Seonmi tidak ingin seperti itu lagi. Meminjam uang tidak perlu disebutkan lagi. Dari sekarang, dilindungi oleh Oh Gong. Seonmi awalnya mengira hidupnya akan berubah semuanya. Tapi pada sesuatu malam, menurut alamat di brosur, hantu Sera sudah menemukan Seonmi. Asistennya sedang mengikat tali sepatu. Kaki yang penuh darah mendekat. Untunglah Oh Gong muncul tepat waktu dan mendorong Sera. Sera menanam pohon pisang di tempat. Seperti mati sekali lagi. Setelah beberapa saat, Seonmi kembali. Dia dengan buru-buru terima kasih kepada Oh Gong. Tidak memperhatikan tas di tanah bergerak. Kebesokan hari, Mawang membuka lemari es. Tapi dikaget oleh Sera di dalamnya. Ternyata Oh Gong melihat dia di luar sangat kotor. Jadi masukkannya dalam lemari es. Saat ini Palkie menjelaskan. Ternyata Sera dihidupkan kembali oleh darah Samyang. Dapatkan bantuan dari Oh Gong. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran manusia. Sera ingin mendapatkan kembali kesadaran. Menemukan penjahat yang membunuhnya.
Tapi apa yang bisa dilakukan zombie? Dia mendengar ada dewa yang sangat pandai berdandan di sana. Palkie dan Mawang bersama membawa hantu itu ke dewa itu. Sebentar lagi, dewa membawa Sera ke bawah setelah riasan selesai. Apakah ini adalah hantu? Sangat jelas ini adalah seorang gadis cantik seperti bungu. Tapi kamuflase tetap kamuflase. Sera dengan senang hati membungkuk dan berterima kasih. Matanya segera jatuh. Jadi begitu. Tubuhnya akan cepat membusuk. Sesuatu hari, Sera melihat plat nomor yang sudah dikenal. Ketika dia mendekati mobil, seseorang memanggilnya kembali. Ini adalah putra di keluarga kaya Korea, Daesung. Mendengar bahwa dia bisa menjadi calon presiden berikutnya. Tapi saat dia berbalik tubuhnya kembali, dia kaget. Gadis di depan mata adalah seorang gadis yang dia tabrak sampai mati belum lama ini. Daesung melihat Sera segera tercengang. Jadi sudah bertanyanya. Sera mungkin sudah lupa semua hal yang hari itu. Daesung dengan tenang mengangguk. Gadis itu segera pergi. Kebesokan hari, dia ke perpustakaan untuk menunggu. Daesung berpura-pura datang untuk menyapa. Ketika selamat tinggal, dia tidak beruntung pingsan. Daesung membawanya ke tangga, berniat membunuhnya untuk menghindari konsekuensi. Tapi saat dia menyadari, di leher Sera tidak ada pembuluh darah, Daesung segera menelepon, menyuruh orang datang untuk perawatan mayat ini. Tapi saat dia berbalik, mayat sudah menghilang. Daesung semakin pikir semakin susah paham. Buru-buru mengirim seseorang untuk memindahkan rumah sakit ke ibunya. Bahkan pamflet yang mencari orang membuang semuanya. Dapatkan bantuan dari Palkie. Sera menemukan pembunuh yang membunuhnya. Dia masih memilih untuk tidak membalas dendam. Karena waktunya tidak banyak lagi. Tapi dia kurang tahu. Ibunya dalam keadaan koma karena dia mencarinya. Suatu hari Sera memegang bunga dan berkata kepada Oh Gong. Setelah mengucapkan selamat tinggal semua orang membakarnya. Tapi pada saat ini, dia melihat selebaran orang hilang ibunya. Dua preman membuat janji untuk bertemu dengannya sendirian. Lalu mendorongnya ke bawah lantai. Setelah pemrosesan selesai, kedua preman itu ke tempat Daesung untuk mengambil uang. Daesung lebih waspada kali ini. Dia menelepon untuk Sera. Sebenarnya Sera masih hidup. Daesung juga berkata dengannya. Nyawa ibu Sera ada di tangannya. Dia bahkan bilang dengan Sera semua masalah. Dia berjanji dengan Sera ke gudang. Daesung bilang ibunya berada di dalam kontainer. Tapi dia kurang tahu. Di dalamnya adalah peti mati yang aneh. Digali oleh pekerja. Ini adalah pohon berumur 1000 tahun. Terdengar bahwa siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Seseorang dengan gergaji mesin mendekat. Tapi juga menghilang dan tidak kembali. Ada seseorang menyentuhkan padanya. Kebesokan hari segera menghilang pikiran. Tapi area ini menghalangi bisnis. Jika Anda memulai konstruksi di sini dengan lancar, Anda bisa mendapatkan ratusan juta won. Situs konstruksi rahasia dengan hadiah. Jika ada yang bisa menebang pohon ini, mereka akan mendapat hadiah 5 juta won. Jumlah uang banyak seperti itu. Merangsang keserakahan pekerja. Seseorang mengendarai ekskavator untuk menggali pohon. Tapi dalam proses itu, di bawah pohon, mereka menemukan sebuah peti mati dengan naga di luar dengan umur hingga ribuan tahun. Daesung adalah orang berdiri di belakang proyek ini. Dia ingin melihat dalamnya adalah harta apa. Tapi ketika dia menyentuh ke peti mati, saya melihat ritual mistis. Mungkinkah Dewi bertopeng ini menjadi pemilik peti mati? Untuk menyelidiki dengan jelas, Daesung sudah berbohong dirinya sudah menculik ibu Sera. Menipunya masuk dalam untuk membuka rahasia di peti mati. Sera baru masuk. Dia dengan cepat tangan dikunci pintu. Buang semuanya ke laut. Aku tidak ingin melihat apa yang ada di dalam lagi. Daesung hendak pergi. Tiba-tiba peti mati bersinar. Peti mati itu sepertinya merasakannya. Darah Samyang dalam tubuh Sera. Kekuatan yang misterius ini. Hisap Sera lebih dekat ke peti mati. Dua preman di luar akan pergi. Tiba-tiba ketakutan oleh getaran yang kuat ini. Saat sinar menghilang, dua preman itu baru berani masuk dalam. Bagian dalam kontainer yang tadinya cukup kotor kini dipenuhi kelopak bunga mawar. Orang memakai baju hitam ini. Dengan Sera tadi seperti dua orang benar-benar berbeda. Dia hanya senyum. Pintu kontainer segera menutup. Kebesokan hari, ketika Daesung kembali. Dalam kontainer,
Hanya darah segar dan peti mati kosong yang tersisa. Sebenarnya pemilik peti mati adalah biarawati kuno. Tidak hanya dia pandai mengendalikan hantu, tapi dia juga bisa memanggil naga. Raja yang tak terhitung jumlahnya telah mendapatkan kekuasaan di bawah bantuannya. Baik, karena takut akan kekuatan itu, seorang raja menemukan seorang pengrajin untuk membuat peti mati untuk menguncinya. Bencana apa yang akan dia sebabkan pada akhirnya? Dan tujuan dia ke sini adalah apa? Ogong dan Samyang akan menghadapi dengan bahaya bagaimana? Film A Korean Odyssey, milik Korea Selatan. Diadaptasi dari film Cina terkenal yang membuat penonton sulit untuk menerima. Tapi produksi dan akting di film sangat bagus. Video sampai ini berakhir, mari tekan like dan share. Jangan lupa follow page ya.